Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, percayalah bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, dan Dia rindu untuk menjamah hati kita semua. Mari saat ini kita sama-sama buka hati kita, dan biarkan Roh Kudus menjamah dan bekerja di dalam kehidupan kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus, saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami rindu hadirat-Mu, kami haus hadirat-Mu, oh Tuhan. Kami rindu Roh-Mu menjamah hidup kami, mengalir di dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami. Kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat pujian kami bagi Sang Raja. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, oh Yesus. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Puji Tuhan, mari kita sama-sama hampiri Tuhan di dalam doa sebelum kita lebih dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, hari kedua di mana kami menantikan Roh Kudus. Biar hari ini kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap hati kami yang rindu dan haus akan Engkau, kami percaya hari ini Roh Kudus memenuhi setiap hati kami dimanapun kami berada. Biar Engkau datang memenuhi hati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya percaya bahwa semua Bethlehemers merindukan Roh Kudus memenuhi hati kita semua. Karena pentingnya seluruh hati saya dan kita semua dipenuhi Roh Kudus supaya kita maksimal menikmati janji Tuhan dan kita boleh terlibat di dalam karunia-karunia rohani tentunya. Karena ini penting buat kita seperti yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang menurut saya sangat indah dan luar biasa. Ya, kemarin kita sudah belajar dengan satu tema yang disampaikan oleh Pastor Arif ya tentang kekeringan rohani, dan hari ini kita bicara tentang haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Ini adalah ungkapan dari Yesus Kristus di mana Yesus mengajar murid-muridnya tentang nilai-nilai kerajaan Allah, dan yang sangat luar biasa menurut saya adalah ungkapan dari Matius 5 ayat 6 dimulai dengan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya mengingatkan semua Bethlehemers dimanapun sudah berada, mari minta kepada Tuhan, berikan saya hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalamnya ada sifat kekekalan, di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang akan mengubah kehidupan kita. Di mana setiap hari ketika kita dipenuhi oleh firman Tuhan, saya percaya di dalamnya ada perubahan-perubahan kehidupan. Ya, dari yang tidak baik menjadi baik. Ya, dari yang tidak bersih dibersihkan oleh Tuhan. Ya, yang kotor dibersihkan oleh Tuhan. Dari yang tidak murni dimurnikan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita mesti memiliki hati yang haus dan lapar, ya. Hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, ya. Dan saya percaya ada maksud Tuhan kenapa Yesus ajarkan ini kepada murid-muridnya, ya. Orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, jelas saudara kasih dalam Tuhan, berarti mereka
Yang pertama, mempersiapkan atau memprioritaskan pentingnya hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, dia menganggap pentingnya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, waktu kita haus dan lapar akan firman Tuhan, kalau kita anggap penting, berarti kita akan nantikan waktu di mana kita bangun bersama dengan Tuhan. Kapan waktu saudara bangun, saudara berjumpa dengan Tuhan? Pada pagi hari, malam hari, dan pada umumnya pasti pada pagi hari. Kita bangun pagi hari sebelum beraktivitas, kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Berarti kita memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Sebelum kita beraktivitas, kita mengizinkan Tuhan ada dalam hidupan kita. Sebelum kita keluar dari rumah kita, kita mengizinkan Tuhan bicara buat kita, memenuhi hati kita. Supaya waktu kita keluar di dunia di mana Tuhan percayakan kita pergi dan berada, kita penuh dengan kebenaran firman Allah yang akan menolong kita di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang saat ini semakin luar biasa. Makanya di sini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ayo mari miliki hati yang haus dan lapar akan firman Allah. Saudara, haus dan lapar akan firman Tuhan itu bisa terbangun dalam hidupan kita ketika kita menganggap pentingnya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita anggap penting hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan prioritaskan untuk kita baca firman Tuhan, renungin firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, kunyah firman Tuhan. Jadi kehidupan dalam hidupan kita. Saya percaya keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, masa depanmu, keluargamu akan mengalami kemenangan, kekuatan yang tanpa batas datangnya dari Tuhan. Hari-hari ini tanpa firman memenuhi hati kita akan terbawa hanyut dengan situasi dan keadaan. Kita akan terbabit habis dengan pergumulan-pergumulan hidup yang sangat luar biasa. Tapi saya yakinkan buat saudara, ini momen yang sangat luar biasa. Ambil waktu dengan Tuhan. Ambil waktu dengan Tuhan. Sisihkan waktu, kualitas waktu yang terbaik dengan Tuhan. Karena itulah yang akan membuat engkau berbahagia. Sekali lagi, itulah yang akan membuat engkau berbahagia. Engkau tidak akan berkeluh kesah. Kalau engkau mengizinkan firman Allah. Engkau memprioritaskan kebenaran firman Allah. Sebelum saudara beraktivitas, saudara sudah berjumpa terlebih dahulu dengan Tuhan. Pemazmur berkata, Mazmur 19 ayatnya yang 105 berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur juga tahu bahwa ya firman itu pelita. Ya, orang yang haus akan firman Tuhan. Ya, firman itu akan menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Jadi saudara, langkah-langkah hidupan kita itu artinya dituntun oleh Tuhan. Perjalanan kehidupan kita, keluar rumah, kemanapun kita pergi beraktivitas, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri sekalipun. Kalau firman Allah itu tinggal di hati saya dan hati saudara, firman itulah yang akan menuntun kita. Dia akan jadi alarm yang sangat peka di setiap perjalanan kehidupan kita. Kita akan tidak merasa khawatir, kita tidak merasa gentar kemana kita pergi dan berada. Asalkan ada firman Tuhan yang menyertai perjalanan saudara. Dan saya percaya Roh Kudus juga ketika firman itu dalam hati kita, Roh Kudus itu akan memenuhi setiap saya dan saudara. Ya, Yesaya 58:11 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Lihat saudara, orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Alkitab katakan Tuhan sendiri akan menuntun langkah-langkah saya dan saudara. Dia tahu ada masa paceklik di depan, masa kering di depan. Dia akan tolong kita. Dia akan luputkan kita untuk melewati masa-masa kering. Alkitab katakan bagaikan aliran air yang tidak akan pernah kering. Saudara, firman itu bagaikan mata air
yang tidak akan pernah kering dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, ini luar biasa, izinkan firman Tuhan itu memenuhi hati saya dan saudara. Dan Alkitab katakan, engkau akan dipuaskan. Artinya dipuaskan adalah bukan berhenti makan, tapi kita mengalami kekenyangan atau mengalami kecukupan atau mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, kita lihat di sini ya. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan? Jelas saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah agar supaya hati kita tetap terpelihara bersih. Orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan artinya bahwa supaya hati mereka tetap terpelihara bersih, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pemazmur 73 ayat 1 berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara akan melihat kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Kalau sungguh-sungguh hati saudara memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, ya, artinya bahwa saudara mengizinkan hati saudara terus dibersihkan oleh firman Allah. Saya yakin dan percaya setiap kita pernah jatuh dalam setiap kesalahan-kesalahan. Tapi waktu ada firman Allah dalam hati kita, firman itu yang mengingatkan kita waktu kita melanggar atau waktu kita melakukan kesalahan di mata Tuhan. Dia ingatkan kita, ada sesuatu yang salah yang kau lakukan. Maka kita akan datang di hadapan Tuhan dan minta ampun di hadapan Tuhan. Maka jelas dikatakan oleh 1 Yohanes 1:9, barang siapa mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Allah setia dan adil akan menyucikan kita dan menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa kita. Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat yang kelima berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, artinya orang itu tetap menjaga hatinya bersih di mata Tuhan, sehingga dia memperoleh apa yang disebut dengan kebaikan Tuhan. Dia akan menerima berkat dari Tuhan. Ya, dia akan menerima blessing dari Tuhan. Ya, bahkan Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk hidup dalam keadilan dan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Saudara, ini sangat luar biasa. Ya, orang-orang yang hatinya terpelihara di hadapan Tuhan. Ya, bagaikan orang-orang yang dialiri oleh air yang bersih, air yang jernih, sehingga kehidupan kita memancarkan kehidupan yang penuh dengan sukacita Allah. Amsal 27:19 berkata, ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Makanya saudara, orang yang haus dan laparkan firman Tuhan, artinya dia mengizinkan hatinya terus dibersihkan oleh Tuhan, sehingga hati kita itu mencerminkan bagaimana wajah kita dipenuhi oleh kemuliaan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya hati kita tetap perlu dibersihkan oleh Tuhan. Hati kita terus dimurnikan oleh Tuhan. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang hatinya suci, hatinya bersih, akan melihat janji Allah, akan melihat karya Tuhan yang besar, bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan akan senantiasa menyertai, menghampiri perjalanan kehidupan saya dan kita semua yang merindukan Dia. Saudara, saya akan akhiri firman Tuhan pada kesempatan ini sebelum kita lebih jauh berdoa memohon kepada Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mau supaya hati kita itu bersih. Karena kalau hati kita bersih, ada aliran Roh Kudus juga yang terus memenuhi hati saya dan hati saudara. Jangan izinkan hati saudara kotor. Jangan izinkan hati saudara keruh. Tapi izinkan hati saudara setiap hari terus dibersihkan oleh firman Allah.
sehingga hati kita tetap menjadi hati seperti hatinya Tuhan, melihat janji dan berkat Tuhan. Kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus memenuhi hati dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur pagi kesempatan ini. Tuhan sudah menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan, memberkati kami semua. Kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, memenuhi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa serta kami mengucap syukur buat firman-Mu pada kesempatan ini Bapa. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, oh Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah Roh Kudus. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sedang melawat kita semua dimanapun kita berada. Bethlehemers dimanapun hari-hari ini berada, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita mau rasakan, kita mau alami Roh Kudus pada kesempatan ini. Karena janji Tuhan, jangan turun di Yerusalem sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari saya mau ajak kita semua pada kesempatan ini, mari buka hati saudara. Mari berbicaralah kepada Roh Kudus, berbicaralah kepada Tuhan. Karena saya percaya Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat di mana saudara berada. Dia sedang melawat dan menjamah kita semua. Haleluya. Oh rabakaya sikata karalabaka syandara lama baba. Gurabakata karadabaya syakata karadababa. Minta Roh Kudus penuhi hati kami. Kami minta di dalam nama Yesus. Saudara berkata-katalah kepada Tuhan, Roh Kudus penuhi hati saya, penuhi hati saya, penuhi hati saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Roh Kudus sedang melawat kita semua. Roh Kudus sedang menjamah setiap hati kita. Dia sedang memenuhi hati saya dan hati saudara. Haleluya, mari miliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Hati yang mau terus dibaharui oleh firman Allah. Hati yang mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Miliki kerinduan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi mereka Tuhan, penuhi mereka di dalam nama Yesus. Terimai dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Berbicaralah, berkata-katalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kepenuhan Roh Allah terjadi buat kami semua. Kepenuhan Roh Kudus terjadi di ruang-ruang doa kami. Oh, di tempat di mana kami berada pada kesempatan ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Urabakaya Sheradabakata Karadabayaralababa. Tuhan, janjimu ya dan amin Tuhan. Kami mau terima kepenuhan Roh Kudus. Kami mau terima kepenuhan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, aliri air kehidupan Tuhan. Aliri dengan air kuasa Roh Kudus. Kami berdoa biar aliran kuasa Roh Kudus bagaikan aliran air yang jernih memenuhi hati kami, memenuhi roh kami, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Yes, penuhi mereka, penuhi Tuhan umat-Mu, penuhi Bethlehemers dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus. Urabakata kararaba, terus ya, terus minta kepenuhan Roh Kudus, minta kepenuhan Roh Allah terjadi di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terjadi Tuhan, terjadi dalam nama Yesus. Mulailah berkata-kata di dalam nama Yesus, karena ini janji Roh Kudus, janji Allah, janji Yesus kepada murid-muridnya. Bapa, kami terima kepenuhan Roh Allah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terbukalah di dalam nama Yesus. Yes, ya Tuhan, kuasa Roh Kudus melawat kami, kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami. Urabakaya siralabababababa, sindarabakata kararabaya sirarababababa, di dalam nama Yesus. Yes, terima ini dalam nama Yesus. Terima kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ini janji Tuhan. Kami terima Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terus lawat kami Tuhan. Terus lawat kami. Puaskan hati kami. Puaskan hati kami. Jadikan hati kami bagaikan mata air yang terus dipenuhi Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami yakin Tuhan ini janji firman Allah. Tuhan, kami berdoa, biar kuasa Roh Kudus terus melawat umat-Mu. Terus melawat umat-Mu di dalam nama Yesus. Urabakaya syaralabakata karadababa, sindaradabakata karadabayaralabaka sindaradababa. Kepenuhan Roh Allah Tuhan. Roh Kudus hadir untuk memulihkan kami. Roh Kudus hadir untuk memulihkan kami. Roh Kudus hadir untuk memenuhi hati kami. Roh Kudus hadir untuk memenuhi batin kami. Kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima janji itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kami terima dalam nama Yesus. Kurabakaya syaradababa yaradabakata karadaba, seradabababababababa, yeradabakata karadaba ya sinaradabababa. Dalam nama Yesus Tuhan, penuhi kami di dalam nama Roh Kudus. Curahkan Roh-Mu. Curahkan Tuhan sesuai janji-Mu Tuhan. Kau akan mencurahkan Roh-Mu bagi murid-murid-Mu, bagi orang-orang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Haus dan lapar akan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Roh Allah sedang bekerja, Roh Allah sedang memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kepenuhan-Mu Tuhan. Biar terus Tuhan Engkau terus bicara buat kami. Terus memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya hamba-Mu sudah selesai bicara. Tapi biar Roh Kudus terus melawat umat-Mu. Roh Kudus terus memenuhi hati mereka Tuhan. Penuhi sesuai dengan janji-Mu. Engkau memuaskan mereka dengan kepuasan-kepuasan ilahi dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, serta kami mengucap syukur buat kepenuhan Roh Allah pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Jangan lupa nantikan besok masih ada hari pencurahan Roh Kudus. Mari terus buka hati kita, terus alami kuasa Roh Kudus.
Karena dia terus memenuhi hati kita. Bagi mereka yang belum dipenuhi hari ini, percayalah besok masih ada kesempatan. Dan selama 10 hari nantikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Maka dia akan datang memenuhi hati saya dan hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.